Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana, di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 21 dan 22. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Luosu dan Lufeng itu pun langsung memasuki ruang pusat pertukaran awakener. Lalu ada seorang awakener yang memanggil orang-orang untuk datang ke tokonya. Ayo datang ke sini. Semua item ini baru saja didapat dari Shadow World. Nyesel kalau kalian gak nuker, ucap pria itu. Lufeng dan Luosu pun saat itu langsung mendatangi stand dari pria itu. Lufeng pun langsung mengambil sebuah kubik dan berkata, "Bos, berapa harga kubik ini?" Pria itu pun menjawab pertanyaannya, "Abang ini punya penglihatan yang sangat tajam. Item ini adalah salah satu mechanical Mafisial di rank A di market. Item rank A termurah harganya cuma 800.000 koin aja. Tapi kali ini akan kuberikan 100.000 koin padamu." Lufeng pun saat itu langsung mencoba melakukan penawaran. "Itu terlalu mahal, ini kan cuma pajangan biasa." Pria yang mendengar itu berkata, "Karena kita ditakdirkan bertemu hari ini, akan kuberi diskon 10%. Jadi 90.000 aja. Itu harga yang sangat murah, Bang." Lalu Lufeng pun saat itu bertanya, "Terus ini apa?" Ini menunjukkan ke semua papan di depan. Toko itu bertuliskan bahwa 1000 koin untuk satu kali percobaan. Pria itu pun memberikan penjelasan, "Dengan 1000 koin, kau akan diberikan satu percobaan untuk menyelesaikan kubik ini. Jika kau berhasil memecahkannya, kau akan mendapatkannya gratis." Lufeng pun saat itu menyuruh Luosu untuk memberikan 1000 koin kepada pria itu dan mencoba menyelesaikan kubik itu. Pria itu pun memberikan peringatan kepada Lufeng, "Biar ku peringatkan, 1000 koin tidak akan dikembalikan jika kau gagal. Ratusan orang telah mencobanya, bahkan pemain kubik kelas atas tidak bisa menyelesaikannya." Lufeng saat itu tidak menanggapi perkataan pria itu dan telah berhasil menyelesaikan kubik itu dalam sekejap. Melihat itu, pria itu pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pun sangat terkejut. Kubik yang telah selesai itu pun terbuka dan menunjukkan hologram sebuah peta. Awakener lain yang melihat itu pun berkata, "Itu adalah kunci menuju harta Shadow World. Katanya akan ada item rank S di dalamnya." Karena nggak mau rugi, pria pedagang itu pun berusaha mengambil kembali kubik itu. "Tunggu, item berharga ini tidak akan kujual seharga 1000 koin." Lufeng pun saat itu mengelakkan tangannya dari pria pedagang itu dan membuatnya tersungkur. "Kau ingin menipuku?" ucap Lufeng. Lalu awakener lain yang melihat tindakan dari pedagang itu pun berkata, "Kau bahkan tidak mengecek dulu siapa yang mengirim uang itu. Jika Dewi Luo melaporkanmu, izin awakenermu pasti akan dicabut." Luosu pun saat itu langsung melihat ke arah pria itu. Pria itu pun langsung panik dan berkata, "Maafkan aku, Dewi Luo. Pacarmu mungkin salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu." Setelah kejadian itu, Lufeng dan Luosu pun langsung meninggalkan toko itu. Luosu pun bertanya pada Lufeng, "Jadi, kau ternyata jago bermain Rubik juga?" Lufeng pun saat itu menjawab, "Aku memang melakukannya untuk mengisi waktu luangku. Lagi pula item ini akan sangat penting nantinya." Luosu yang mendengar itu pun bertanya lagi, "Tapi ngomong-ngomong, kenapa sampai sekarang kau belum memilih profesi?" Lufeng pun menolak memberitahukan alasannya. "Mending jangan bahas itu dulu. Ada hal yang harus kita siapkan. Apakah kau sudah siap?" Luosu yang mendengar jawaban seperti itu pun sedikit kesal dan berkata, Cuma bayar tagihan buat kamu kan? Itu semua akan kulakukan." Lufeng pun saat itu membeli banyak item di pusat pertukaran. Pertama-tama, Lufeng membeli Knife Wall Pistol. Item rank B seharga 10.000 awakener point. Kedua, ada item rank C yang merupakan Alpha Mutant Growl. Ketiga, item rank C Military Use Break Knuckle
seharga 5.000 awakener koin. Lalu Lu Feng pun menunjuk ke sebuah item yang diinginkannya, dan selanjutnya Lu Feng berkata, aku juga ingin ini. Item itu adalah item rank B Silent Night Dagger seharga 12.000 awakener koin. Karena terlalu banyak membeli barang, Luosu pun kesal dan berkata, sudah tidak bisa lagi, ini terlalu banyak. Pada akhirnya, dagger itu pun tetap dibelinya. Luosu yang mengikuti Lu Feng dari belakang pun menjadi murung. Awakener lain yang melihat hal itu pun berkata, astaga, Dewi kita dijadikan mainan sama cowok itu, dan malah membelikannya semua item-item yang dia inginkan. Siapa yang menyangka Dewi Luo ketika sedang bucin sampai segitunya. Luosu yang kesal itu pun bertanya pada Lu Feng, kenapa kau tiba-tiba membeli banyak item? Lu Feng yang mendengar itu pun berkata, kau akan tahu itu nanti. Lalu di hadapan mereka, muncullah seorang pria yang memiliki rambut berwarna merah. Pria itu berkata, lama tidak berjumpa Dewi Luo, kenapa kau tidak bilang dulu mau ke kota ini? Luosu yang kebingungan itu pun berkata, hah? Memangnya kau siapa? Mendengar Luo yang tidak mengenali dirinya, pria itu pun langsung syok di tempat itu. Pria itu pun dengan kesal langsung memperkenalkan dirinya. Aku adalah Wang Meng, wakil dari Guild Huo, Kapten Huo, dan aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Luosu yang mendengar itu pun berkata, Guild Huo ya, aku nggak pernah merhatiin guild yang ranknya di bawah 100 besar, dan aku belum pernah mengobrol sama Huo Jin sebelumnya. Jadi kenapa aku harus mengingatmu? Pria itu pun jadi makin kesal dan bertanya pada Luosu, Dewi Luo, aku hanya ingin bertanya, apa buruknya Kakak Ji? Kenapa kamu malah jalan sama cowok yang taunya cuma ngabisin uangmu aja? Dan lihatnya, item yang dibelinya bahkan cuma rank B dan C. Dia nggak ngerti apa-apa tentang item. Semua itu hanyalah sampah. Setelah dia selesai berbicara, pria itu pun terkejut dikarenakan Luosu dan Lu Feng sudah tidak ada di depannya. Salah satu rekan pria itu berkata, bos, kau berkata dengan siapa? Dia barusan aja pergi dan meninggalkanmu sebelum kau mengatakan hal itu. Lu Feng pun saat itu memegang perut Luosu dan mengajaknya untuk meninggalkan pria itu. Pria itu pun sangat syok. Lalu di dalam pusat pertukaran itu, ada Lin dan rekannya yang sedang menuju ke suatu tempat. Lalu ada pria yang sedang di atas panggung dan memberikan pengumuman. Kami informasikan kepada kalian bahwa kami ada 15 menit lelang dari koleksi pribadi. Kita akan melakukan pelelangan resmi. Salah satu orang yang ikut dalam acara pelelangan ini adalah Dewi Luosu. Jika kalian tertarik, jangan lewatkan acara ini. Lin ternyata sedang menuju ke tempat pelelangan. Awakener yang mendengar Luosu ikut pelelangan berkata, apakah ini beneran? Dewi Luo akan melelang koleksi pribadinya untuk cowok itu. Dasar bucin akut. Lin yang mendengar perkataan Awakener lain pun bertanya, cowok apa maksudnya? Lalu Lu Feng pun tiba-tiba naik ke atas panggung untuk memulai pelelangannya. Di hadapan Lu Feng, terdapat dua orang yang sedang mengikuti pelelangan dari jauh menggunakan video siaran langsung. Orang itu adalah kakek Lin, ketua Guild Huanxin, di ranking 105. Dan yang satunya adalah bocil yang bernama Bai He, wakil ketua Guild Icebreaker, ranking 94. Lu Feng pun saat itu berkata untuk memulai acara pelelangan. Terima kasih semuanya telah hadir dalam acara pelelangan item pribadi Dewi Luosu. Luosu pun saat itu melambaikan tangan ke arah peserta pelelangan. Lu Feng pun melanjutkan perkataannya. Pembawa acara itu hanya memberikan kita waktu sedikit. Jadi item pertama yang akan dilelang oleh Dewi Luo adalah Silent Night Dagger ini. Lu Feng pun saat itu langsung menunjukkan dagger itu ke atas meja yang kecil dan memperlihatkannya kepada peserta pelelangan. Melihat apa yang dilelang oleh Lu Feng saat itu, semua orang yang ada di tempat itu pun terkejut. Wang Meng yang melihat itu berkata, bagaimana bisa kau melelang barang sampah seperti itu? Kau mempermalukan nama Dewi Luo. Rekan Wang Meng juga berkata, aku padahal baru saja lihat dia membelinya di stand sampah tadi. Wakil ketua Icebreaker yang melihat itu berkata,
buang-buang waktu aja. Dan setelah itu bocil itu pun langsung mematikan rekaman video dan keluar dari acara pelelangan. Awakener lain yang juga ikut mau pergi meninggalkan tempat pelelangan itu tiba-tiba diberhentikan oleh Lu Feng. Lu Feng pun memberikan penjelasan kepada mereka tentang senjata yang dilelangnya. Semua orang harusnya tahu kalau item ini dari dunia bayangan dan ada kemungkinan memiliki atribut tersembunyi. Kalian semua beruntung hari ini. Semua item dilelang berisi atribut tersembunyi. Huang Meng yang mendengar penjelasan itu berkata, "Hei bodoh, atribut tersembunyi itu sangat langka. Item itu belum tentu ada atributnya meski kau bilang begitu." Lu Feng yang mendengar perkataan Wang Meng pun tidak berkata apapun. Tiba-tiba, Lu Feng yang ada di atas panggung pun langsung menghilang dengan cepat. Awakener lain yang melihat hal itu pun kebingungan. Kok dia tiba-tiba menghilang? Kemana dia pergi? Kata peserta pelelang itu. Tiba-tiba, Lu Feng pun muncul di belakang Meng dan seperti mau menyerangnya dengan dagger itu. Wang Meng yang melihat itu pun terkejut dikarenakan Lu Feng udah ada di belakangnya. Lu Feng pun mengarahkan senjata itu ke leher Wang Meng sambil memberikan penjelasan. Silent Dagger ini memiliki atribut yang membuat penggunanya tak terlihat selama 1,5 detik. Dan atribut ini bisa diaktifkan sebanyak 6 kali. Aku percaya orang-orang di sini mengerti pentingnya dari tak terlihat selama 1,5 detik dalam pertempuran, khususnya bagi Awakener kelas Assassin. Lalu Awakener lain yang mendengar penjelasan itu berkata, bagi Assassin, dagger ini adalah senjata yang sangat sempurna dan masih digunakan sebanyak 5 kali lagi. Berapa harganya? Aku ingin membelinya. Lu Feng pun berkata, jika kau ingin membelinya, tinggal bilang dan ikuti pelelangan. Ini adalah item pertama yang akan kita lelang, dimulai dari harga 100.000 koin. Para awakener yang mengikuti pelelangan itu pun jadi semangat dan mengajukan harga yang ingin dibelinya. Lin yang melihat Lu Feng itu pun berkata, jadi dia adalah cowok dari Luosu. Kukira dia hanyalah serangga biasa. Wang Meng yang melihat keunggulan senjata itu pun berkata di dalam hati, sialan, dia punya senjata divine yang cocok untuk assassin kita. Tapi aku malu mengikuti pelelangan ini. Apalagi tadi aku habis ngata-ngatain dia. Dan setelah banyak penawaran harga, Lu Feng pun mengakhiri pelelangan item pertamanya. Lu Feng pun berkata, terjual 5 juta. Selamat telah memenangkan pelelangan untuk Silent Night Dagger. Melihat hal itu sudah terjual, Wang Meng pun berkata di dalam hatinya, ah sialan, aku tidak boleh menahan diri. Aku harus membelinya dan mengesampingkan ego bodohku dulu. Luosu yang melihat Lu Feng pun bertanya di dalam hati, sebenarnya dari mana orang ini berasal? Dia mampu menjual item murah yang didapatkannya di pinggir jalan dengan harga yang setinggi itu. Lalu Lu Feng pun melanjutkan pelelangan. Baiklah, kita lanjutkan ke babak yang kedua, The Tempest Clock. Tempest Clock adalah item kelas C. Pasifnya bisa meningkatkan attack speed sebanyak 1%. Awakener lain yang melihat item kedua itu pun bertanya, lah kok itemnya malah menurun? Tadi rank B, sekarang malah rank C. Lagi pula item itu terlihat biasa aja. Apakah itu ada atribut tersembunyinya juga? Lu Feng pun memberikan penjelasannya. Baiklah, akan kuberitahu pada kalian. Item ini memiliki atribut tersembunyi yang bisa membuat penggunanya mampu melihat kekuatan spirit selama 10 detik setiap 3 jam sekali. Dengan begitu, ini akan sangat membantu untuk menjelajahi dunia bayangan. Apakah kalian mengerti? Item ini cocok digunakan untuk role swordman. Pelelangan pun saat itu dimulai dari harga 1 juta. Lalu para awakener di pelelangan itu pun mulai menawarkan harganya. Dan salah satu dari mereka berkata, guild mana yang tidak punya swordman? Kami dari Guild Dragon akan membelinya seharga 2 juta. Item itu akan jadi milikku, 2,5 juta, kata awakener lain. Lalu ketua guild dari Huangxin, kakek Lin, memberikan harga sebesar 15 juta. Awakener lain yang mendengar penawaran terlalu kena mental. Astaga, 15 juta, tuh kakek sultan banget. Guild Huangxin pun memang kaya. Lin yang mendengar perkataan dari kakek itu berkata,
ini di luar nalar. Item rank C terjual seharga item rank S. Lu Feng pun saat itu bertanya kepada seluruh peserta lelang, apakah ada yang mau nambahin? Kalau tidak ada, ini terjual 15 juta. Dan saat itu kakek itu pun berhasil mendapatkan item clock itu. Melihat itu, rekan Wang Meng berkata, nyuruh Dewi Luo buat bayarin item pas di toko loak tadi, terus dilelang dengan harga yang sangat fantastis. Untung banyak tuh orang. Wang Meng pun berkata di dalam hatinya, ranking guild kami memang tidak terlalu tinggi, tapi kami cukup kaya. Namun masalahnya, aku tidak mau anak itu mendapat uang dari guild kami. Aku tidak akan mengambil barang apapun di lelang kali ini. Lalu wakil Icebreaker yang keluar dari acara lelang tadi pun kembali masuk. Untungnya acara lelang belum selesai, kata bocil itu. Lalu Lu Feng pun memberikan penjelasan item ketiga yang akan dilelangnya kali ini. Seperti yang kalian tahu, saat player awakan telah mencapai level 20, maka mereka bisa memilih role. Dan ketika mereka mencapai level 50, mereka bisa upgrade ke role level menengah. Item ketiga yang akan dilelang ini juga ada kaitannya mengenai upgrade ke level menengah, Crystal Skeleton Head. Ini adalah item rank B, pasifnya tidak ada. Head Crystal Skeleton ini adalah pengganti item rank A untuk warrior level 50 yang ingin upgrade ke level menengah. Pelelangan dimulai dari harga 5 juta. Para peserta perlelangan pun langsung memulai mengajukan harganya masing-masing. Aku dari Guild Dragon mengambilnya 5,5 juta. 6 juta aku beli. Ada juga yang menawarnya sebanyak 7 juta. Lin yang melihat item itu pun berpikir bahwa item itu memang bisa digunakan untuk naik ke level menengah. Lin pun saat itu mengangkat tangan dan mengajukan 10 juta. Wang Meng yang melihat item itu pun meninggalkan prinsip awalnya dan berkata, "Alah, siapa yang peduli sama harga diri? Aku menawarnya 15 juta. Wang Meng dan Ling pun saat itu langsung memperebutkan item yang dilelang itu. Lin menambahkannya menjadi 18 juta. Wang Meng yang tidak tinggal diam menaikkannya menjadi 20 juta. Lin kembali menaikkan harganya menjadi 23 juta. Wang Meng pun juga nggak mau kalah dan menambahkannya 25 juta. Lalu bocil dari wakil Guild Icebreaker pun menaikkan harga yang ingin dibelinya 35 juta, kata bocil itu. Lin yang mendengar itu pun terkejut. Begitu juga dengan Wang Meng. Awakener lain yang mendengar harga itu berkata, 35 juta. Guild Icebreaker itu memang kaya raya. Bukankah dia sudah keluar tadi? Kenapa dia tiba-tiba masuk lagi? Lu Feng pun berkata, aku hitung mundur untuk 35 juta. Rekan Lin pun saat itu bertanya pada Lin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan pelelangannya? Lin pun menjawab, tidak, itu sudah tidak worth it kalau harganya sudah melebihi 30 juta. Kita tunggu saja item selanjutnya. Karena itulah, Guild Icebreaker pun memenangkan pelelangan kali ini. Lalu Lu Feng pun melakukan pelelangan terakhirnya. Lu Feng berkata, dan inilah yang dinanti-nanti. Item keempat dan kelima akan dijual secara bersamaan. Mendengar itu, Wang Meng pun berkata di dalam hatinya, ini terakhir kalinya, aku tidak akan ikut dalam pelelangan ini. Bahkan jika ini item dewa sekalipun, aku nggak akan mau melakukannya. Jika ikut terjadi, aku akan berubah jadi anjing. Rekan di sebelah Wang Meng itu juga berkata, ini memalukan. Dia akhirnya menjual 2 item sampah sekaligus. Lalu Lu Feng pun menunjukkan kedua item di pelelangan terakhir ini. Item pertama adalah Magic Spirit Ring, item kelas A. Pasif meningkatkan magic damage sebesar 3%. Atribut tersembunyi bisa langsung menggunakan sihir kelas menengah sekali dalam 30 hari. Item kedua adalah Ice Flame Potion. Itu adalah item rank C. Pasifnya, tubuh akan merasakan setengah panas dan setengah dingin. Dan setelah menggunakannya, atribut tersembunyi jika dicampur dengan 1 tetes magical compound, maka akan memulihkan mana sampai penuh. Luo Su yang melihat kedua item itu pun berkata di dalam hati, Magic Spirit Ring, item yang digunakan Meg bisa langsung mengeluarkan sihir apapun. Itu seperti cheat.
Dan untuk saat ini, tidak ada item yang bisa memulihkan mana sampai penuh begitu. Setelah menunjukkan item yang akan dilelangnya, Lu Feng pun berkata, lelang akan dimulai dari 10 juta. Dan ini adalah pelelangan terakhir. Wang Meng yang mendengar penjelasan itu pun langsung melanggar aturannya, dan dia pun memasang 20 juta. Seketika, muncullah kuping anjing tepat di telinganya. Lalu ketua guild Huan Xin pun menaikkan harganya menjadi 30 juta. Kata kakek itu, bocil icebreaker itu pun tidak mau kalah. 40 juta, kata bocil itu. Awakener lain yang mendengar harga di luar nalar itu pun pasrah karena naiknya 10 jutaan. Mereka pun jadi nggak bisa mengikutinya. Wang Meng pun kemudian menaikkan harganya menjadi 45 juta. Bocil itu pun juga ikut dan menambahnya menjadi 50 juta. Kakek dari guild Huan Xin pun menaikkan harganya menjadi 60 juta. Wang Meng yang mendengar harga terlalu fantastis itu pun berkata, ayolah, budgetku cuma 60 juta nih. Bocil icebreaker yang sedang dibisiki oleh seseorang itu pun menyerahkan dan melepaskan item itu. Lu Feng pun berkata, apa ada yang mau nambahin? 60 juta aku hitung mundur. 1, 2, ketika hitungan ingin mencapai 3, Lin pun menghentikannya dan berkata, Guild Arc memasang 75 juta. Si kakek pun saat itu langsung menghentikan harganya. Lu Feng pun berkata, 75 jutaku hitung mundur. Dan pada akhirnya, Lin pun berhasil membawa pulang benda itu. Terima kasih untuk semua penonton dari pelelangan Dewi Luo. Semuanya telah berakhir. Lu Feng pun saat itu menuruni pelelangan. Tiba-tiba muncul cahaya biru yang sedang membentuk sebuah pria. Pria itu berkata, sepertinya aku terlambat. Awakener lain yang melihat itu pun tiba-tiba kesenangan. Para awakener berkata, itu adalah Auston, pahlawan super terkuat kami, yang merupakan awakener terkuat di dunia. Lin yang melihat kehadiran dari hologram ketuanya itu pun berkata, ketua, kenapa ketua ada di sini? Lu Feng yang melihat kehadiran Auston pun menjadi panik. Lu Feng pun menenangkan dirinya dan berkata, kuharap sang pahlawan akan ikut pelelangan gelombang kedua lain kali. Auston yang melihat ke arah Lu Feng pun berkata, hei anak muda, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!